Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Baik nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat, sehingga dapat mempertemukan kita dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru, orang tua, saudara, pemimpin-pemimpin, muslimin dan muslimat sekalian. Di zaman yang semakin maju ini, semua hal banyak mengalami perkembangan. Dari iptek, gaya hidup, hingga tren tentang fashion atau berbusana juga ikut mengalami kemajuan. Banyak dari remaja zaman sekarang yang mengikuti tren-tren fashion agar dikatakan tidak ketinggalan zaman atau tidak gaul. Walaupun cara berpakaian yang sedang digandrungi belum tentu sesuai dengan ajaran Islam loh. Rok mini, baju yang membentuk lekuk tubuh, celana jeans super ketat, celana dengan potongan panjang yang memperlihatkan bagian paha hingga betis menjadi sebagian contoh dari pakaian yang sedang diminati anak muda zaman sekarang. Padahal, sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di negara dengan mayoritas beragama muslim, seharusnya sudah paham ya dengan aturan yang diperintahkan dalam agama yang meminta umatnya untuk menutup dan menjaga aurat. Namun, dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, banyak bermunculan baju-baju dan pakaian-pakaian yang bertentangan dan berbanding terbalik dengan ajaran Islam. Lalu, sebenarnya bagaimana sih perintah Islam dalam hal berbusana? Cara-cara dalam hal berbusana dalam Islam ialah yang pertama, menutup aurat dan menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Aurat laki-laki telah ditetapkan dalam Islam ialah pusat hingga ke lutut, sedangkan untuk aurat wanita ialah seluruh anggota badan kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak bagi mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka." Yang kedua ialah tidak tembus pandang dan tidak ketat. Pakaian yang tembus pandang dan ketat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia, dan satunya lagi adalah golongan wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukkan badan juga kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium dari jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Syarat yang ketiga itu adalah tidak menumbuhkan sifat ria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengenakan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Poin yang keempat adalah wanita tidak menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai wanita. Maksudnya di sini, pakaian yang dikhususkan untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal ini dengan tegas dalam sabdanya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki, dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima ialah menutup tubuh bagian atas dengan tudung kepala. Contohnya seperti tudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syariat, yaitu untuk menutupi kepala, rambut, leher, dan dada. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Syarat yang keenam ialah tidak menyerupai pakaian khas kafir atau orang fasik. Syariat Islam sendiri telah menetapkan bahwa kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak boleh bertasyabuh atau menyerupai kepada orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, ikut merayakan hari rayanya, dan berpakaian khas mereka. Yang ketujuh ialah
Memakai busana bukan untuk mencari popularitas. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengenakan pakaian atau libas syuhroh di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Syarat yang ke-8 adalah memilih warna yang sesuai. Contohnya adalah warna-warna lembut termasuk warna putih, karena dengan berpakaian dengan warna putih kita akan terlihat lebih bersih. Selain itu, warna ini sangat disenangi serta sering menjadi pilihan dari Rasulullah SAW. Yang kesembilan ialah laki-laki dilarang memakai emas dan sutra. Ini termasuk salah satu etika berpakaian dalam Islam. Bentuk perhiasan ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun hari ini banyak banget nih laki-laki yang cenderung untuk berhias seperti wanita. Sehingga ada yang memakai pakaian, cincin, gelang dari emas. Semua ini sangat bertentangan dalam hukum Islam. Syarat berpakaian dalam Islam yang ke-10 ialah dahulukan sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai baju, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai baju atau seumpamanya hendaklah membaca basmalah. Dahulukan sebelah kanan dan apabila menanggalkannya dahulukan sebelah kiri. Yang ke-11 ialah berdoa ketika menanggalkan pakaian. Lafazkanlah pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Dalam hal berpakaian, terdapat hukum-hukum tertentu yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Namun, kembali lagi kepada niat si pemakai, bahan dari pakaian, atau mungkin pakaian tersebut tidak berfungsi sebagaimana semestinya sebagai penutup aurat. Maka para ulama mulai membaginya nih menjadi 5 hukum. Yang pertama adalah wajib. Pakaian akan menjadi wajib hukumnya jika tujuannya itu adalah untuk menutup aurat. Di samping itu, hukum menutup aurat sendiri bagi umat Islam itu kan wajib ya teman-teman. Maka pakaian sebagai alat penutup pun menjadi wajib hukumnya. Hukum yang kedua adalah mustahab. Pakaian yang mustahab adalah pakaian yang dipakai dengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melakukan tahadud binikmah. Sehingga pakaian tersebut terlihat indah ketika dikenakan. Dari Ibnu Amri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai jika hambanya menampakkan tanda nikmat yang Allah berikan. Hukum yang ketiga adalah mandub. Mandub artinya segala sesuatu yang baik menurut syariat dan apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi suatu pakaian hukumnya mandub apabila kita memakainya untuk beribadah di hari Jumat, di mana biasanya di hari Jumat itu kita terdapat ibadah sholat Jumat yang disunahkan di dalam memakai pakaiannya dan perhiasan yang lebih baik dari biasanya. Hukum yang keempat itu adalah makruh. Pakaian yang makruh hukumnya adalah pakaian yang berlebihan dan mendekati kesombongan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, tapi jangan lakukan 2 kesalahan, yaitu berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Abu Syaibah. Yang kelima adalah haram. Pakaian akan haram hukumnya jika pakaian tersebut menyelisihi syariat Islam yang ada atau berlawanan dengan prinsip syariat. Antara lain adalah yang pertama, tidak menutup aurat. Kriteria pakaian yang tidak memenuhi tujuan menutup aurat adalah pakaian yang terbuka, terlalu tipis, sehingga menampakkan aurat itu sendiri, ataupun terlalu ketat, sehingga membentuk bagian-bagian tubuh yang harus ditutup. Yang kedua adalah menyerupai pakaian non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang muslim untuk memakai pakaian yang melambangkan atau mengidentifikasikan seseorang dengan agama selain Islam. Yang ketiga adalah menyerupai pakaian lawan jenis. Pakaian yang menyerupai lawan jenis termasuk yang diharamkan teman-teman. Setiap laki-laki mempunyai pakaian khasnya sendiri, begitu juga dengan wanita. Maka laki-laki diharamkan untuk memakai pakaian yang menjadi ciri khas seorang wanita dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kelima adalah sutra dan emas. Seorang laki-laki muslim yang sudah balik dan berakal
haram baginya memakai pakaian yang terbuat dari sutra asli atau emas. Sedangkan wanita muslimah diperbolehkan untuk memakainya. Yang terakhir adalah pakaian sombong. Pakaian sombong adalah pakaian ketika dipakai orang yang memakainya ada maksud untuk menyombongkan diri, kib, atau ria. Sedangkan sifat-sifat tersebut dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari hasil penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk berbusana sesuai dengan syariat Islam. Banyak manfaat yang didapatkan apabila umat Islam dapat mengikuti syariat yang tertera, dan banyak alasan mengapa syariat Islam melarang umatnya dalam berpakaian dengan cara-cara tertentu. Semoga dapat diambil hikmah dari adanya aturan berbusana dalam Islam untuk teman sekalian ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Yang sempurna datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah, khilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.